Selamat pagi pemirsa Paga TV, pancen apik nggak ate komen dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Saya Setra Nugraha akan berbincang-bincang tentang temanya batik tulis. Karena kenapa saat ini tahun 2009, tepatnya 2 Oktober 2009, Indonesia menerima penghargaan dari UNESCO di mana batik itu merupakan warisan budaya leluhur. Kalau kita lihat 2009 yang lalu Indonesia memang dikenal sebagai apa istilahnya ya, batik tulis yang mendunia. Kalau kita pahami, salah satu warisan budaya dunia yang berasal di Indonesia itu menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi, masterpiece of the oral dan the intangible heritage of humanity pada 2 Oktober 2009. Saat ini saya bersama Bapak Dr. Insinyur Julianus Huta Barat MSIE. Beliau termasuk peneliti senior dari batik tulis yang akan menceritakan sejarah, kemudian menceritakan zaman-zaman apa yang bisa disampaikan terkait perkembangan batik, kemudian proses batik. Dan saya juga bersama Bunda Lisa Tunjung Biru sebagai budayawan Singosari yang akan nanti kita bincang-bincang lebih lanjut. Untuk mempersingkat waktu, selamat pagi Pak Dr. Insinyur Julianus Huta Barat. Selamat pagi Mas Satria. Saat ini memang batik sudah menjadi warisan budaya yang diakui UNESCO. Ya, Nah, sejauh mana Bapak Dr. Insinyur Julianus Huta Barat memandang sejarah batik tulis gitu? iya, terima kasih. Jadi batik tulis ini merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu sepatutnya lah bahwa budaya yang sudah mendarah daging oleh masyarakat Indonesia ini diberikan penghargaan oleh UNESCO sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia yang disebut dengan Masterpiece of Oral and the Intangible Heritage Humanity pada tanggal 2 Oktober 2009. Kita sebagai masyarakat atau bangsa Indonesia merasa bangga karena apa yang telah menjadi budaya kita itu diakui oleh dunia. Nah, kalau kita melihat mengapa sampai mendapatkan suatu penghargaan yang luar biasa untuk tingkat internasional, karena memang pada saat batik itu mulai tumbuh berkembang itu semenjak adanya kerajaan Mojopahit. Disitulah cikal bakal batik mulai semarak, tapi untuk kalangan keraton. Jadi mulai dirintis bagaimana menata ageman-ageman atau rasukan-rasukan di mana yang seringkali kita dengar ajining rogo soko busono, sehingga ditetapkanlah suatu pakem-pakem tentang batik ini. Itulah luar biasa daripada leluhur kita. Nah, dari Mojokerto kemudian merambah ke dunia, itu tahapannya adalah setelah Kerajaan Majapahit menaklukkan Tulungagung, maka para pembatik itu digeser dibawa ke Tulungagung, tepatnya di Kelambret. Kelambret di Tulungagung, sehingga di sana ada komunitas juga, ada pusat batik di Tulungagung itu berkembang. Kemudian dengan masuknya Islam, maka Majapahit itu monokocar-kacir, kemudian ada yang bergerak ke Ponorogo. Ya, akhirnya berkembanglah batik itu ke Ponorogo, kemudian berkembanglah sampai ke Jogja dan ke Solo. Akhirnya batik tadi tetap masuk ke keraton di Solo,
Dan di Jogja adalah pada zaman Keraton Mataram, Kerajaan Mataram. Ya, di sanalah pakem-pakem sudah mulai muncul. Jadi ageman-ageman untuk masing-masing kegiatan kemanusiaan ini berbeda pakemnya. Jadi ada untuk usia yang sudah balik itu pakai batik yang berbeda. Kalau kita mau bepergian, mau berburu, untuk manten itu beda semua. Bentuk atau jenisnya. Inilah luar biasa daripada nenek moyang kita itu dulu yang sudah memberikan warisan budaya yang luar biasa, sehingga kita tinggal meneruskan aja. Nah, kemudian batik ini terus berkembang tidak hanya di kota Solo dan Jogja, tapi sudah mulai merambah ke pesisir. Nah, ini motifnya berbeda. Jadi ada motif pesisir mulai dari Pekalongan, Cirebon, kemudian ke Pati sampai ke Madura. Itu pesisir, jadi mempunyai pakem atau corak-corak yang berbeda. Nah, sampai saat ini karena ini sudah membumi atau mendunia batik itu, maka ada suatu keinginan pemerintah membuat kebijakan supaya bisa memunculkan potensi-potensi batik yang ada di daerah atau wilayahnya, sehingga muncullah macam-macam, ya kan. Contoh misalnya di Sidoarjo ada motif batik Sidoarjo, di Madura ada motif batik Madura, di Malang juga ada motif batik Malang. Mungkin itu sepintas terkait dengan perkembangan batik. Ya, ya. Terima kasih Pak Dr. Insinyur Julianus Huta Barat. Kalau kita melihat perkembangan batik yang demikian pesat ini kan bisa dianggap menjadi salah satu indikator ekonomi kreatif, Pak. Jadi industri batik ini sudah menjadi industri ekonomi kreatif yang 5 tahun sebelumnya difasilitasi Badan Ekonomi Kreatif Indonesia untuk diadakan suatu pelatihan, workshop, dan kurasi-kurasi batik sehingga bisa ikut pameran di luar negeri. Nah, kalau Pak Julianus Huta Barat melihat bagaimana situasi perkembangan batik di Singosari, karena saat ini kita berada di Kelurahan Candirego, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, di Arca Dwarapala, itu merupakan salah satu peninggalan leluhur. Apakah bisa dijadikan suatu motif batik atau seperti apa, Pak Julianus? Memang sekarang ini kan sudah mulai digaungkan terus bagaimana memunculkan kearifan lokal. Kearifan lokal itu merupakan potensi kreativitas tadi, ya, bisa menjadi suatu kekuatan ekonomi kerakyatan yang dituangkan dalam bentuk batik. Goresan-goresan batik yang menggambarkan pola-pola dari kearifan lokal itu menjadikan potensi dan menjadikan ciri khas dari daerahnya. Nah, kalau kita melihat misalnya di Singosari, itu kan banyak kearifan lokal yang ditinggalkan dari nenek moyang kita. Contoh Candi Singosari, ada patung Dwarapala. Itu kita lihat kira-kira ada ornamen-ornamen apa yang bisa kita jadikan inspirasi untuk kita munculkan itu sebagai ornamen-ornamen di batik, sehingga ini bisa muncul sebagai kekuatan kearifan lokal Singosari. Ya, kemudian kalau kita gali lagi di candi-candi, di situ ada sulur-sulur, bunga sulur, kemudian ada mungkin gesper-gesper para leluhur yang dipakai, itu juga bisa jadikan inspirasi. Bisa dipakai sebagai inspirasi untuk memunculkan ornamen-ornamen itu. Nah, perlu diketahui, jadi untuk membatik prosesnya itu dimulai dari membuat pola. Jadi pola itu silakan aja membuat pola apa. Batik hanya pola saja kurang bisa berbicara.
Jadi batik itu dikatakan bagus kalau dia memiliki isen-isen yang baik. Nah, isen-isen itulah bisa dimunculkan dari ornamen-ornamen dari kearifan lokal. Ya, jadi contoh misalnya di sini ada sentra batik Lina di Pandanrejo, Batu. Ya, Bu Lina ini mengangkat motif-motif dan ornamen batik yang dituangkan dalam lembar kain batik itu dominan dari unsur buah-buahan, apel, ya, kemudian itu dijadikan suatu inspirasi untuk menggambarkan motif batik Pandanrejo dari Batu. Sekitar 5 hari yang lalu saya ke Desa Sumber Porong. Jadi di sana juga ada batik tulis yang mana ornamen-ornamen atau motifnya itu dari sejarah Desa Sumber Porong. Itu bisa juga, Pak, ya? Bisa. Nah, terkait ornamen motif itu apakah perlu melakukan proses pendaftaran hak atas kekayaan intelektual? Karena kan supaya tidak dicuri, supaya tidak diklaim orang lain atau seperti apa. Itu apa bisa, Pak? Tolong dijelaskan, Pak. Setelah menulis suatu motif, menggambar suatu motif, kemudian menggambar suatu ornamen di dalam batik, bagaimana langkah selanjutnya? Karena ini juga penting, termasuk menjaga kekayaan warisan leluhur kita. Iya, itu bisa, Mas Artia. Harus yang namanya hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini perlu didaftarkan ketika kita menemukan suatu pakem tertentu atau kita menemukan suatu kearifan tertentu. Nah, ini kalau enggak nanti bisa diambil orang. Nah, itu sekarang tidak terlalu sulit prosesnya, ya. Di Menkumham sudah menjembatani untuk memberikan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat yang benar-benar kreatif. Nah, terkait dengan di Singosari ini, kalau saya mengusulkan mestinya perlu ada suatu sentra-sentra industri batik tulis, khususnya di kawasan Polatu, Poros Lawang Batu. Jadi ini memang sudah lama ini saya pingin ada suatu sentra mulai dari Lawang, ya, Poros Lawang Batu, letter L ini. Ya, Lawang Batu. Jadi karena di Lawang itu juga ada tol, masuk Karangpelu itu juga ada tol, jadi bagus itu letter L itu. Nah, disinilah sebenarnya bisa dimunculkan pengrajin-pengrajin atau industri batik tulis yang ada di kawasan itu untuk memunculkan kearifan lokal masyarakat Kota Malang. Nah, ini semoga aja dengan ide ini pemerintah bisa membuat satu program atau gerakan 1000 pengrajin batik tulis di kawasan Polatu, Poros Lawang Batu. Kita lanjut ke Bu Lisa Tunjung Biru. Bagaimana pendapat Bu Lisa Tunjung Biru terkait usulan Pak Julianus gerakan 1000 perajin batik tulis, terutama masyarakat, karena masyarakat Singosari, Lawang, dan Batu ini ada historisnya. Nah, Bu Lisa Tunjung Biru sebagai budayawan melihatnya seperti apa? Kalau saya, pendapatnya Pak Julianus sangat bagus dan saya mendukung. Saya sebagai seorang budayawan Wati dan asli Singosari juga menyukai batik. Malah dekat rumah saya di Singosari itu ada sekolahan yang kadang-kadang memakai batik juga. Batik ini termasuk warisan leluhur yang turun-temurun dan harus dikembangkan juga. Ada juga komunitas khusus batik. Jadi batik ini perlu dikembangkan supaya generasi yang akan datang ini tidak lupa, mahasiswa supaya tetap mewarisi warisan leluhur dengan memakai batik, uri-uri budaya juga. Begitu jawaban saya sangat mendukung sekali. Apa harapan Bunda Lisa Tunjung Biru terkait pelestarian batik tulis? Apakah perlu pemerintah turun tangan, misalnya membantu pendampingan, permodalan, kemudian pelatihan-pelatihan, ya seperti apa?
Kalau menurut saya ya harus, karena pengembangan budaya ini juga penting, apalagi sudah terkenal di luar negeri. Ya pemerintah haruslah turun tangan supaya nanti ke depannya generasi penerus ini melanjutkan warisan leluhur, termasuk uri-uri budaya, ya termasuk ageman batik ini juga penting. Jadi pemerintah ya harus membantulah untuk anak Karang Taruna atau ibu-ibu penjahit ya, atau juga itu udeng-udeng itu juga terbuat dari batik. Jadi saya rasa pemerintah ya haruslah turut ikut campur lah atau membantu perkembangan begitu. Terima kasih Bunda Lisa Tunjung Biru. Saya kembali ke Pak Julianus. Ini Pak Julianus kan memakai batik tulis. Nah, bisa diceritakan ini baju batik yang dipakai sekarang ini seperti apa? Iya, Mas Satria. Jadi kebetulan saya pakai batik. Ini batik tulis asli yang saya beli dari Lasem. Lasem itu di Jawa Tengah, di daerah Kudus sana, menggambarkan ciri khas batik pesisir yang banyak didominasi dengan warna merah. Kebetulan ini motifnya adalah motif buketan untuk pagi dan siang, pagi dan malam ya. Jadi ada dua motif. Terkait dengan motif, mungkin saya bisa cerita sedikit ya, bahwa motif batik yang saya ceritakan tadi itu yang berkembang daerah Solo di sana itu banyak dikelompokkan menjadi dua, ada yang geometris dan yang non geometris. Yang geometris itu menggambarkan motif-motif batik yang diagonal maupun garis-garis pinggiran. Ya, contohnya adalah motif parang, motif kawung. Ya, kemudian itu semua adalah gambaran dari motif batik geometris. Kali non geometris seperti yang saya pakai ini namanya motif buketan. Oh, buketan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di Malang sebenarnya sudah ada juga sentra-sentra industri seperti di batik tulis Celaket, kemudian di Sumber Manjing, ya kan, batik Andis, kemudian di Batu, batik Bulina, Pandanrejo. Dan saya pikir perlu ada tadi untuk membuat wirausaha baru terkait startup penyiapan ya industri-industri batik baru di suatu kawasan. Itu tadi saya sampaikan itu di Polatu itu, ya. Poros Lawang Batu. Itu daerah strategis karena wisata. Demikian pemirsa Pagar TV, industri batik itu sebagai salah satu industri ekonomi kreatif yang sebelumnya diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia di dunia. Kemudian juga Badan Ekonomi Kreatif juga sering melakukan workshop-workshop, pelatihan-pelatihan di Indonesia terkait batik, sehingga alhamdulillah pemerintah pusat bisa memfasilitasi, tinggal pemerintah provinsi, kemudian pemerintah Kabupaten Malang ataupun pemerintah daerah yang lain bisa ikut membantu melestarikan, mulai dari awal pendampingan, kemudian pelatihan sampai permodalan dan membantu pemasaran ya Pak Julianus. Dan pernyataan terakhir dari Bu Lisa selaku budayawan Singosari seperti apa pernyataan terakhir sehingga bisa menyemangati generasi muda ini? Menurut saya ya diadakan pelatihan, diadakan kumpulan PKK, anak Karang Taruna semua dipelajari tentang batik, juga cara pemakaian batik ini untuk undangan, ini untuk sekolah, ini untuk baju tidur, ini untuk bepergian. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan begitu. Pernyataan terakhir dari Bapak Dr. Insinyur Julianus, silakan Pak. Ya. Terima kasih Mas Satria. Jadi saya berharap bahwa cepat atau lambat ini perlu ada pemikiran yang konstruktif, yang positif dari pemerintah, bagaimana membangun sentra-sentra industri batik yang ada di Malang Raya ini khususnya. Ya, jadi kita tidak boleh kalah dengan daerah-daerah yang lain.
karena kita memiliki kearifan lokal yang unik dan itu perlu dipresentasikan dalam bentuk batik tulis. Terima kasih atas perbincangan talkshow Bapak Dr. Insinyur Julianus Huta Barat MSIE dan Bunda Lisa Tunjung Biru selaku budayawan, dan pemirsa Bagat TV. Terima kasih talkshow yang ditonton oleh pemirsa Bagat TV, Pancen Api Nggak Ati Komen, dan tema kali ini cukup menarik. Mari kita melestarikan warisan budaya batik yang diakui UNESCO sehingga bisa menjadi acuan dari generasi muda ke depannya. Saya Satria Nugraha, kita berlanjut ke talkshow selanjutnya. Terima kasih. Bagat TV, Pancen Api Nggak Ati Komen.